Hai, mari kita lanjutkan belajar persamaan termokimia. Berikut adalah contoh persamaan termokimia. Jadi, persamaan termokimia itu sama dengan persamaan reaksi kimia biasa, tetapi hanya ditambah dengan nilai entalpi atau perubahan entalpi yang menyertai dari reaksi kimia. Kalau persamaan reaksi kimia biasa hanya reaksi seperti ini, tapi kalau persamaan termokimia, kalian diminta untuk membuat persamaan termokimia, berarti harus lengkap ada persamaan reaksi dengan perubahan entalpinya. Mari kita perhatikan beberapa persamaan termokimia berikut. Pada persamaan termokimia yang pertama dan kedua, reaksi kimianya mirip. Di sini hanya berbeda jumlah molekul H2O yang dibentuk. Pada persamaan termokimia yang pertama, H2O yang dibentuk adalah sebanyak 1 molekul, lalu pada persamaan termokimia yang kedua, H2O yang dibentuk adalah 2 molekul. Lalu, setelah kita perhatikan, ternyata perubahan entalpinya juga mempunyai hubungan antara perubahan entalpi yang pertama dengan yang kedua. Untuk persamaan termokimia pembentukan 1 molekul H2O, nilai perubahan entalpinya adalah minus 286 kJ. Lalu pada persamaan termokimia pembentukan 2 molekul H2O, ternyata perubahan entalpinya menjadi 2 kali lipat. Banyaknya molekul yang dibentuk atau koefisien yang menyertai reaksi itu disebut pula dengan molnya. Jadi, pada persamaan termokimia yang pertama bisa dikatakan ini adalah persamaan termokimia pembentukan 1 mol H2O. Lalu untuk persamaan termokimia yang kedua itu adalah persamaan termokimia pembentukan 2 mol H2O. Pada persamaan termokimia yang ketiga dan keempat, di sini 1 mol peruraian NH3 dan 2 mol peruraian NH3. Delta H-nya untuk 1 mol itu bernilai 46 kJ, lalu untuk peruraian 2 mol NH3, delta H-nya 2 kali lipatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi dapat dikaitkan dengan stoikiometri reaksi, di mana koefisien menunjukkan jumlah mol dari senyawa. Nah, yang dilihat di sini molnya itu adalah mol pada senyawa. Di sini senyawa yang kompleksnya yaitu H2O, yang di sini yang kompleks adalah NH3-nya. Jadi, besarnya mol itu berbanding dengan besarnya perubahan entalpi. Jika molnya menjadi 2 kali lipat, berarti perubahan entalpinya menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, macam-macam entalpi molar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta HF0. Contohnya, pembentukan 1 molekul H2O disertai dengan perubahan entalpi sebesar minus 285,83 kJ per mol. Nah, untuk persamaan reaksi pembentukan suatu molekul harus disusun dari unsur-unsurnya. Nah, H2O tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Di sini hidrogen dan oksigen, tetapi karena hidrogen dan oksigen itu di alam bentuknya gas, jadi dia harus ditulis persamaannya dalam bentuk diatomik seperti ini unsurnya. Jadi, untuk unsur yang di alam dia berbentuk gas, penulisannya dalam bentuk diatomik. Seperti ini. Nah, pembentukan standar itu artinya adalah pembentukan 1 molekul senyawa. Di sini contohnya adalah 1 molekul H2O. Kalau dia disertai dengan kata standar, itu artinya 1 mol yang dibentuk adalah 1 mol, 1 molekul. Yang kedua, perubahan entalpi peruraian standar yang disimbolkan dengan delta HD0. Jika diamati, reaksinya berkebalikan dengan reaksi pembentukan. Jadi reaksi peruraian itu kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, ternyata delta H-nya juga berkebalikan. Jadi, kalau
untuk perubahan entalpi pembentukan itu bertanda negatif, maka untuk perubahan entalpi peruraian itu akan bertanda positif. Di sini dapat disimpulkan berarti untuk reaksi yang berkebalikan itu delta H-nya tandanya juga berkebalikan atau berlawanan. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar. Pembakaran, reaksi pembakaran sudah pernah dipelajari, yaitu ciri-cirinya suatu molekul yang dibakar itu ditambah dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 dan H2O dalam bentuk uap. Untuk semua entalpi molar, jika dia diikuti dengan kata standar, untuk reaksinya semua dalam jumlah satu molekul. Pembentukan satu molekul, peruraian satu molekul, pembakaran juga satu molekul. Selanjutnya, mari belajar menulis reaksi pembentukan, peruraian, dan pembakaran. Saya akan memberikan contoh untuk yang pertama, yaitu reaksi pembentukan. Kalau pembentukan berarti molekul yang dibentuk itu ada di sebelah kanan tanda panah. Misalkan reaksi pembentukan metana. Reaksi pembentukan itu dia harus tersusun dari unsur-unsurnya. Metana tersusun dari karbon dan hidrogen. Nah, karbon di alam dia bentuknya padat. Karena dia bentuknya padat, berarti untuk penulisan unsurnya dia tetap seperti ini, C. Lalu untuk hidrogen, itu karena dia di alam bentuknya adalah gas, berarti penulisannya harus diatomik. Ini solid, ini gas, di sini bentuknya adalah gas. Nah, tinggal disetarakan. C-nya 1, H-nya 2. Nah, ini contoh reaksi pembentukan. Lalu untuk reaksi peruraian tinggal dibalik. CH4 dia terurai menjadi C dan gas hidrogen. Lalu untuk reaksi pembakaran, CH4 jika dibakar berarti dia ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Lalu tinggal disetarakan. Di sini 2, 2. Untuk delta H-nya, jika pembentukan bertanda negatif, berarti untuk peruraiannya bertanda positif. Lalu untuk yang pembakarannya itu untuk nilai delta H-nya tidak ada hubungannya dengan pembentukan dan peruraian ya. Bagian terakhir kita terapkan pada contoh soal. Untuk menguraikan 1 mol natrium klorida menjadi natrium dan gas klorin, bagian terakhir kita terapkan pada contoh soal. Untuk menguraikan 1 mol natrium klorida menjadi natrium dan gas klorin dibutuhkan 410,9 kJ. Tentukan perubahan entalpi pembentukan 5,85 gram natrium klorida. Yang pertama, di sini menguraikan 1 mol natrium klorida. Berarti kita akan membuat reaksi peruraian dulu karena di situ untuk menguraikan natrium klorida. Reaksi peruraian berarti senyawanya ada di sebelah kiri. Dia diurai menjadi natrium dan gas klorin. Di sini setengah biar setara, ini bentuknya gas, natriumnya bentuk solid, ini bentuknya adalah aqueous. Oke, ternyata entalpi perubahan entalpinya dibutuhkan 410,9 kJ. Di sini ada kata dibutuhkan. Jika dibutuhkan itu berarti kalornya masuk.
Kalau dibutuhkan berarti kalor masuk. Kalau kalornya masuk, itu kan berarti reaksinya adalah reaksi endotherm. Nah, karena reaksinya berupa reaksi endotherm, berarti di sini tandanya adalah positif. 410,9 kJ. Jika di sini katanya adalah dilepaskan. Kalau dilepaskan kan berarti kalornya keluar. Kalau kalornya keluar berarti dia termasuk ke dalam ekso. Dari persamaan termokimia ini dapat disimpulkan bahwa delta HD 0 itu artinya untuk 1 mol atau standar. Untuk 1 mol NaCl itu adalah plus 410,9 kJ. Ini artinya untuk 1 mol. Nah, karena yang diminta soalnya itu pembentukan, peruraian dan pembentukan itu berkebalikan, berarti reaksinya bisa saya balik menjadi delta HF-nya minus 410,9 kJ. Nah, ini artinya delta HF atau perubahan entalpi pembentukan untuk 1 mol, ini 1 mol juga, itu bernilai minus 410,9 kJ. Tetapi yang diminta adalah 5,85 gram. Nah, 5,85 gram ini kita cari tahu berapa mol. Mol rumusnya adalah massa per mR. 5,85 per mR-nya NaCl. mR-nya NaCl itu adalah 58,5. Molnya bernilai 0,1. Jadi yang diminta di soal adalah delta HF, tapi bukan untuk 1 mol. Yang diminta adalah delta HF untuk 0,1 mol. Berarti delta HF 0, ini artinya untuk 1 mol, per delta HF 0,1 mol. Ini ya persamaannya. Delta HF untuk 1 mol nilainya adalah, nah ini yang mau kita cari X-nya. Delta HF untuk 0,1 molnya berapa? Ini untuk 1 mol. Nah, berarti tinggal dikali silang ya. X-nya adalah minus 41,09 kilojoule. Berarti delta H-nya, delta HF yang diminta di soal untuk 0,1 mol itu sebanyak minus 41,09 kilojoule. Sekian, terima kasih.